Lokasi di Teluk Pulau Sumbawa yang dikelilingi laut membuat Bima menawarkan begitu banyak keindahan. Kota yang mendapat julukan tepian air ini memberikan banyak ilmu dan pengalaman baru bagi kami. Alam, budaya, dan tradisi semuanya ada. Kurang lebihnya 1.500 km sudah kami tempuh dari Bandung sampai ujung timur Nusa Tenggara Barat. Inilah Kelana Bentala dari Bima. Sekarang kita kemana? Sekarang kita menuju ke Pantai Kolo. Pantai Kolo? Yes. Ngapain di sana? Nah, kita istirahat dulu di sana sampai sorenya, besok pagi baru kita menyelam. Belajar nyelam ya? Oke. Mantap. Let's go diving, guys. Oi, ini yang bakal jadi pelatih besok. Yes. Seperti biasa, lagi-lagi kami bertemu dengan orang baik. Melalui Bang Pace, ada yang memberikan kami penginapan berupa cabin di dekat Pantai Kolo. Jadi rencana kami akan menginap 1 malam di sini. I was alone and I quiver on the boat before the river. And all my hands were cold. Oke, setelah tadi kita explore Kampung Tenun yang ada di Kota Bima ini, sekarang kita langsung diajak oleh teman-teman Bima makan. Ini entah makan siang atau yang makan siang yang kesorean, tapi yang penting kita makan ikan bakar yang the best lah, segar, karena langsung diambil dari sumbernya di belakang saya. Nah, mungkin setelah makan kita bakalan langsung ke pondok untuk istirahat dan ngecas-ngecas baterai-baterai yang habis. Setelah itu kita explore lagi. Mantap. The sky is so pretty right now. I wonder if your pretty eyes. Jadi malam ini kita lagi ngisi tabung, prepare buat persiapan nyelam besok pagi sama teman-teman Bima Dive. Jadi langkah untuk ngisi itu si tabung tuh gimana aja, Bang? Langkah-langkahnya itu kita menggunakan kompresor khusus buat ngisi tabungnya. Itu seperti di sana contohnya. Ya. Itu beda, Bang, sama kompresor biasa? Nggak sama, yang pasti nggak sama dengan kompresor biasa. Hari ini kita memulai dari pengenalan alat, skill, dan beberapa hand signal nanti saya ajarin semua untuk pemula. Siap. Ini kesempatan bagi kami untuk berlatih. Menurut beliau, tak perlu bisa berenang untuk ikut scuba diving. In a couple years, and a little more gray, we'll stop dreaming about each other. There's no one. Untuk pertama kalinya akan nyemplung laut dan belajar scuba. Saya belum pernah sama sekali. Ini bakal dilatih sama abang-abang dari Bima Dive. Basic untuk scuba diving. Mudah-mudahan nanti pulang ke Bandung saya udah bisa jadi ketagihan. Mari ikuti latihan tim Kelana Bentala kali ini di Teluk Bima. Di Teluk Bima. Kita akan latihan. Ya, apa salahnya kita nyoba? Ini pemberat. Jadi pemberat ini dia nanti supaya kita turun, karena tanpa pemberat kita tidak akan bisa turun. Ngambang terus. Di regulator ada 4 item, dan yang paling utama adalah regulator utama yang warna hitam. Ini posisi selama kita melakukan penyelaman. Kalau sudah connect, jangan sudah dilepas, kecuali emergency kita bisa pakai yang kuning. Itu pun ketika body kita yang minta. Ya, ini fungsinya yang kuning untuk body kita. Ketika temannya kehabisan oksigen, kita bisa berbagi
Oh, Namanya octopus namanya. Octopus. Ini regulator utamanya. yang hitam. Dan posisinya dia ada di sebelah kanan. Selalu sebelah kanan ya posisinya gini. Enggak. Dan last terakhir di sini. Ini yang utama pemasangan. Oke, untuk hand signalnya mulai dari tekanan bar. Kita hitung mulai dari yang merah. Dari 0 terus 50 hand signalnya 50. Ini menandakan kita harus naik dan safety stop. Safety stop ini kenapa begini? Ini 5 meter. Kedalaman 5 meter selama 3 menit intensity stop. Ini selesai kita melakukan penyelaman. Jadi intinya kita harus menunggu 3 menit ini untuk menetralkan kembali organ tubuh kita, karena semakin kedalaman pori-pori kita nih kebuka, jadi zat-zat kayak yang lain-lain masuk. Terus di 3 meter dia akan keluar lagi selama 3 menit. Di 5 meter paling dangkal itu 3 meter, 5, 4, 3. Di 2 meter nggak bisa lagi, harus 3 meter, 3, 4, 5 dia safety stop ya. Oke, 50 bar, 60, 70, 80, 90 ini, 100 atau half tank, setengah, half tank, 110, 120, 130 dan seterusnya. Tapi otomatis biasanya saat saya itu mulai dari 150 bar ke bawah. Terus nextnya ketika saya bilang oke, misalnya masih nyaman, harus selalu jawab oke. Oke ya. Misalnya kalau masih nyaman selama melakukan penyelaman, saya tanya oke. Kalian kasih ke saya lagi oke. Kalau ada problem, misalnya saya kasih kode, baru kalian problem up, naik. Ini turun, naik. Kodenya ya. Naik, turun. Naik, turun. Setelah mendapatkan penjelasan teori oleh Bang Pace, kami langsung mencobanya di Pantai Kolo, masih di pinggirannya aja. Ini lebih tas carrier beratnya. Sumpah berat banget. Tapi kata para pelatih, nanti ketika di air tidak terlalu berat. Kita coba aja. Inilah Kelana Bantala dari Bima. Gimana Bang? Aman? Aman. Equalis udah aman. Clearance mask ya. Google juga udah aman. Napas udah lumayan. Tinggal nunggu teman-teman. Gimana Bang? Udah Aman Bang? di bawah. Apa? Aman. Enggak, jadi pertama tadi masuk ke dalam nih, panik Bang. Si apa sih sebutnya? Geletuk-geletuk tuh. Gelembungnya bikin panik. Terus lama-kelamaan udah bisa ngatur kayak harus nafasnya pelan-pelan, akhirnya mulai berani. Tapi ini nih apa sih nggak hilang-hilang? Equalize-nya nggak bisa. Ini dia nih, yang super panik tadi. Gimana Bang? Ini pertama kali banget belajar dive ya. Biasanya snorkeling doang, di atas doang. Napas ya, pas lihat ke bawah barusan panik gitu sama suara gelembung itu loh, bubuk. Takutnya ada apa gitu kan, terus lihat kiri kanan tadi gak ada orang aja, pada di mana. Kurang lebih 40 menit kami berlatih di bawah matahari Bima yang sangat terik.
dengan berbagai kepanikan hingga akhirnya bisa tenang. Ada, enough. Gokil. Sumpah ini berat banget, Pak. Melebihi tas carrier. Latihan hari ini cukup, ah. Cukup menghilangkan rasa takut di laut. Mantap, Pak C. Gokil. Ini pembelajaran yang pertama kita di air asin sama Pace. Gokil, ini di wisata Bahari Kolo di Bima. Ini baru pertama, nanti kita ada nyelam yang kedua. Kita istirahat dulu. Pokoknya di darat kita jaya, di laut kita buat. Penutup dari latihan scuba diving ini dengan makan bersama di rumah Bang Pace. Ini ikan tuna, ada yang dibakar dan ada yang di palmara. Lalu, ini ikan tuna kalau di Pulau Jawa mahal. Selagi di Bima ini melimpah. Kita sikat langsung sama urap. Kegiatan besok hari Minggu katanya itu ada serba-serbi kuliner Kota Bima di satu tempat seperti CFD lah ya. Nah, nanti setelah itu kita bakalan nonton Pacuajara yang ada di Kota Bima juga dan mengeksplor beberapa destinasi yang berdekatan dengan Kota Bima. Oke, ikuti terus Kelana Bentala. Malam hari dari Kolo, kami bergeser kembali ke Kota Bima. Kota Bima didapuk jadi kota paling panas di Indonesia. Intensitasnya bahkan diklaim mencapai lebih dari 39 derajat Celcius. Pagi ini, sebagian di Kota Bima di kawasan Pantai Amahami masih berselimut kabut cantik. Nah, salah satu yang menjadi ikonik di Bima, ya kawasan ini. Lokasinya yang strategis, berada di kawasan Teluk, yang sudah lama dikenal memiliki pesona alam yang begitu indah. Salah satu daya tariknya adalah ada masjid terapung di Taman Amahami ini. Tak hanya itu, di setiap akhir pekan banyak masyarakat lokal yang menjajakan berbagai jenis makanan, dan ada makanan khas Bima juga. Halo Bang. Halo guys. Selamat pagi, gengs. Jadi sekarang kita lagi di Pantai Amahami. Di sini adalah pusat jajanan mungkin ya. Pusat jajanan untuk orang-orang berkumpul, dan ini tuh katanya baru dibuka lagi setelah Covid. Kemarin nggak ada. Jadi nggak ada kegiatan seperti ini, tapi ini ada lagi. Jadi ini di sini ada berbagai macam makanan-makanan Bima, jajanan-jajanan, cemilan-cemilan seperti itu. Mungkin ini adalah jadi pusat berkumpulnya orang-orang yang setelah berolahraga atau misalnya dari CFD dan lain-lain untuk membeli jajanan dan sarapan. Mungkin mereka pada kesini. Ini banyak banget jajanan-jajanan di sini. Saya tidak sabar untuk mencicipi jajanan-jajanan khas Bima. Let's go. Yang kamu beli? Batagor. Kenapa? Karena saya kangen Bandung. Selama di Pulau Sumbawa yang gak boleh terlewatkan tetap atraksi joki cilik yakni Pacuajara Mbojo. Sejak pagi hari ada sekitar 10 kuda yang dipacu berlari di sekitar bibir pantai.
Setelahnya, kuda dibawa masuk ke kedalaman 1,5 meter untuk dimandikan. Ujar joki-joki di sini untuk melatih pernapasan dan otot kuda sebelum bertanding di lintasan pacu. Kalau kuda di Bima ini Mas, tren Selasa sama Jumat, habis tren Selasa Jumat kita lomba di pacuan Minggu, rame-rame di pacuan Minggu. Habis di sana kita rendam di laut buat tenaganya kembali pulih. Oh gitu ya? Ya, habis pulang di laut, rendam di laut, akhirnya kasih air panas biar tenaganya tambah fit lagi. Oh, berarti latihan kan latihan 2 kali tuh? Iya, 2 kali. Di pantai sama di arena. Iya. Itu ada bedanya nggak Bang? Ada di pantai itu buat tambah tenaganya, buat tenaga lagi super lagi Mas. Oh Buat gitu. tambah. Terus ini biasanya berapa putaran Bang di sini Bang? Kalau di pantai sekekuatan tenaga kuda aja. Kalau kudanya udah lemas, ya kita berhenti kan. Itu langsung dibawa renang? Langsung rendam dulu sebentar, baru kasih renang. Oh, berarti rendam dulu, diamin sebentar, langsung renang. Itu renang biar apa Bang? Biar tambah startnya itu tambah kencang Mas. Oh gitu. Abang namanya siapa Bang? Nama saya Herianto. Dulu sempet joki juga? Jadi joki dari Ruten sampai ke Surabaya baru pensiun. Dari umur berapa Bang jadi joki? Dari umur 5 tahun sampai 11 tahun lah mungkin pensiun. Dulu kan belum ada joki kecil kayak gini. Oh iya. Kalau biasanya dari 5 tahun sampai ke 9 tahun baru pensiun Mas. Baru pensiun? Iya. Sering ikut ini kompetisi? Sering Mas. Sekarang udah jadi pelatih. Oh pelatih? Semua ya joki, jadi pelatih joki. Biar joki kecil-kecil itu bisa naik kuda. Oh gitu. Kenapa sih Bang di sini jokinya anak kecil Bang? Soalnya kalau di Bima itu kalau nggak pakai joki kecil kan ada nih jenis kudanya, ada kuda besar, ada kuda kecil. Kalau buat kuda kecil itu ya jokinya kecil Mas. Kalau kuda besar baru kasih joki yang besar udah pensiun kayak gitu. Oh gitu. Karena usianya masih kecil juga anak kecil itu, hanya kasih naik kuda kecil-kecil aja sesuai dengan adat Bima. Oh gitu. Berarti emang kalau di Bima anak kecil ya? Iya, biasanya usia sampai berapa Bang? Dari 5 tahun sampai ke ya mungkin 11-10 tahun lah kurang lebih, dari segitu baru dia pensiun. Oh gitu ya. Iya. Kami juga berkesempatan melihat joki-joki cilik berlatih di area pacuan kuda yang dimiliki oleh Bima, tepatnya di Desa Panda. Jadi selama di Pulau Sumbawa, setiap kabupaten atau kota memiliki arena masing-masing. Selain karena kekuatannya, kuda Bima juga dikenal dengan ketangkasannya, sehingga sejak zaman kerajaan, kuda Bima sudah sering dilombakan dalam event-event pacuan kuda atau dalam bahasa Bima biasa disebut pacuajara. Kita mau ke tempat pelepasan kuda awal atau start, mau melihat bagaimana di sini startnya. Tapi katanya kalau misalnya tidak ada event atau misalnya latihan seperti sekarang, itu tuh tidak pakai gate atau gerbang, jadi langsung dilepas liar gitu. Kita di tempat start buat pacuan kuda, pacuajara di Bima. Jadi di sini kalau lagi latihan hari Minggu namanya trene. Kalau di sini tuh training, tapi di bahasa Bimakan itu trene. Nah, ini mereka lagi trene, lepasnya itu langsung lepas. Jadi nggak pakai gate. Mereka pegang kudanya, yang perawat kuda itu langsung dilepas. Masing-masing pegang kuda masing-masing. Gitu kalau tiap hari Minggu kalau trene. Tahu sedikit sejarah Pak tentang pacuajara nggak? Kalau pacuajara ini Pak, pride, kebanggaannya orang Bima Dompu Sumbawa. Jadi pacuan kuda ini menjadi sebuah
latihan atau lomba buat orang-orang yang kelas-kelas atas, kelas-kelas bangsawan. Jadi Strata ketika sosial ya? Ya, strata sosial. Jadi ketika dia punya kuda kunceng, nah itu dia punya strata sosial yang tinggi tuh. Jadi status sosialnya dia di masyarakat itu bagus. Gitu dia kalau tentang kuda ini. Makanya selalu orang tidak pernah berhenti, tidak pernah jauh dari kuda ini. Ini bagian tradisinya. Bagian dari tradisinya Bima Dompu Sumbawa. Mbojo, Dombojo itu kuda itu pride, kebanggaannya mereka. Gitu. Akbar! Yoi! Hai, kami ini di arena pacuan kuda Joki Cili. Kita ini lagi naik kuda di arena Panda ini. Belum ada 1 jam nonton Pacuan Jara udah panas. Sekarang kita nyobain es cekik, namanya es cekik. Padahal ini es teh diplastikin. Es cekik, let's go. Ya, sekarang jam 2 tanggal 13 masih di Bima. Tadi beres makan siang, kita rencananya hari ini mau tune up mobil, nggak tune up sih, mau ganti oli. Saya udah bawa cadangannya ini, bawa oli sel buat diesel, terus bawa filter juga. Ini ada filter ini filter solar, ini filter oli. Jadi sekarang mau ganti oli, filter solar, terus nyuci mobil paling. Jadi selama perjalanan dari Bandung ke Surabaya, terus naik kapal keliling di Lombok, Pulau Sumbawa, muter-muter sampai sekarang di Bima, mungkin udah sekitar 3.000 kiloan. Harusnya per 5.000, cuman akan saya ganti biar nanti setelah nyebrang dari NTB ke NTT udah tinggal lanjut keliling-keliling di NTT. Ini kita mau nyari bengkel di sekitaran Bima. Udah ada sih, kita tinggal ke sana, ngetap oli, beres. Habis itu lanjut ngedit lagi. Nah, ini sekarang kita udah di bengkel Ulet Jaya namanya, di daerah Bima. Karena sebelum kita nyebrang ke NTT, oli belum pernah diganti, kita ganti oli, filter udara, sama filter solar. Kalau mobil Panther cukup itu aja perawatannya, karena mesin masih kering. Tadi saya tanya ke mekanik, masih kering, masih enak, semuanya masih oke. Mudah-mudahan sampai ke ujung timur, Nusa Tenggara Timur, dan pulang lagi ke Bandung, mobil masih dengan kondisi baik. Terima kasih. Sudah mau jalan kalian, Sek? Ya, ini tinggal sebat. Oke, sampai jumpa lagi. Nanti berkabar lagi ya kalau datang ke Bima. Oke. Biar kita bisa diving lagi. Aman. Pulangnya mampir kita. Mampir ya? Harus Oke, lah. saya tunggu di kedalaman. Hebat ya, semangat ya. Hebat deh. Main-main lagi di Bima ya. Pasti. Kalau Bandung kabarin. Ya, Kabarin Bang ya. Thank you ya. Yuk. Yuk. Makasih banyak. Sama-sama. Makasih Bang ya. Jangan kapok main di Bima. Jadi sekarang kita menuju ke Sape. Rencananya kita bakal singgah di Umalenge Wawo. Habis itu kita ke Poja. Sorenya kita sunsetan di Pantai Leriti. Ya kawan-kawan, jadi sekarang kami sedang berada di Umalenge, di Kecamatan Wowo. Ini adalah salah satu rumah tradisional suku Mbojo. Jadi suku Mbojo itu adalah suku asli Bima.
Konon pada zaman dulu ini dipakai oleh nenek moyang kita adalah sebagai tempat tinggal dan juga sebagai lumbung padi. Jadi kawan-kawan, rumah-rumah di sini tuh bentuknya seperti ini, sesuai dengan namanya uma lenge. Jadi uma itu rumah, lenge itu bentuknya mengerucut, jadi rumah berbentuk kerucut. Ini mirip-mirip juga seperti lumbung padi yang kemarin saya lihat di Baduy juga, kurang lebih sama. Ini sampai saat ini masih digunakan oleh masyarakat sekitar. Namun kata pengelola di sini, yang menggunakan lumbung padi ini adalah orang yang masih punya garis keturunan. Kurang lebih seperti itu. Oke, perjalanan ke Lana Bentala singgah di Kecamatan Wawo. Di sini ada Umalenge. Umalenge itu sejenis rumah adat yang dipakai oleh nenek moyang suku Bojo atau suku Bima. Dan seperti inilah. Ini sangat-sangat memanfaatkan alam dengan baik. Terlihat dari semua bangunan itu menggunakan 100% dari alam, bahkan tidak memakai paku sama sekali. Atapnya juga pakai ilalang, terus terasnya ini masih pakai bambu, dan semua batang-batang pondasinya ini memakai kayu-kayu pilihan yang anti rayap walaupun sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun. Cuman sayangnya di sini yang masih otentik terlihat Umalenge itu tinggal 13, sisanya itu udah modifikasi. Ada yang memakai seng, terus ada yang memakai dan lain-lain. Ini lumbung di sini, Bu? Ada. Ini berarti nanti disimpan? Iya, disimpan. Untuk stok berapa lama, Bu? Iya, 1 tahun. Oh, 1 tahun? Iya. Bu, ini dijual atau buat sendiri, Bu? Ya, dijual, Bang. Oh, dijual? Iya, kalau banyak dijual. Kalau sedikit buat makan aja. Dijual? Ya. Berikutnya kami bertolak menuju Lamere, desa yang berada di sebelah utara Sape. Kita lagi di Desa Lamere sekarang. Nah, jadi kita mau melihat secara langsung bagaimana proses pembuatan kapal-kapal finishing, perahu kapal-kapal pesiar di Desa Lamere. Selain berprofesi sebagai nelayan, orang-orang Lamere juga ahli dalam membuat kapal-kapal kayu atau jenis pinisi. Konon di Lamere yang dipercaya membuat kapal yaitu orang Bone yang menetap maupun yang didatangkan khusus untuk membuat kapal. Kali ini kami berkesempatan sedikit mendokumentasikan proses pembuatan kapal di sini. Nah, ini di Desa Lamere kita sudah melihat proses pembuatan kapal bagan. Kapal-kapal yang mencari ikan di tengah lautan adalah kapal bagan yang ini dibuat sekarang. Sayang pembuatannya tidak membuat kapal pinisi yang besar-besar, tapi tidak apa-apa, setidaknya kita tahu prosesnya dan menanyakan bahan-bahan baku dari si kapal itu. Apa aja tadi? Tadi itu ada kayu kesambi, kebanyakan itu kayu kesambi, dan biasanya tulang bawahnya itu adalah kayu ulin yang lebih kuat, yang lebih tahan air dan mampu bertahan bertahun-tahun. Prosesnya berapa lama? Untuk kapal bagan ini tadi si prosesnya itu kata bapaknya bisa mencapai 2 bulan. Itu udah bisa berlayar dengan waktu 2 bulan dari 0 sampai ke berlayar. Lalu di YouTube. Banyak terlalu. Sebagai negara kepulauan, Indonesia sudah pasti memiliki pantai-pantai yang sangat memanjakan mata. Dan setiap pantai pastinya memiliki keindahan serta daya tarik sendiri. Dari situlah kami penasaran untuk menyambangi Pantai Lariti atau lautan terbelah yang berada di Kota Bima.
Jadi kita sekarang lagi berada di Pantai Lariti. Pantai Lariti ini berada di daerah Sape. Jadi keunikan Pantai Lariti itu ada fenomena terbelah, pantai terbelah. Cuman ini sedang tidak surut, jadi nggak ada pantai terbelahnya. Kalau kata teman-teman di Bima ini dan Bang siapa ya tadi lu? Pokoknya dari kawan-kawan di Bima, fenomena pantai terbelah ini biasanya jam 10 pagi WITA atau jam 15.30 WITA. Cuman ini sekarang jam setengah 6, tidak ada fenomena itu. Kita bisa menikmati aja di sini di tepian pantai, kita duduk-duduk santai, nyuasana. Ini di sebelah sana ada Pantai Laritinya, dan di sana ada Gunung Sangiang. Tadinya pengen naik Gunung Sangiang, cuman waktunya nggak mencukupi. Mungkin lain waktu aja, kita mau ngejar ke NTT biar bisa lebaran di rumah. Sekarang kita mau explore sekitar sini. Ada yang lagi prewed. Taps. Jadi kita mau bikin setup, malah masuk. Bang Ben. Oke. 1, 2, 3. Di situ ya. Berhasil. Terima kasih. Yuk. Mantap. Kita lanjut. Tidak jadi, kita lanjut Konten. Keburu gelap. Pantai Lariti menjadi penutup perjalanan kami di bumi Nusa Tenggara Barat. Terima kasih Bima, ilmu kebersamaan yang kalian berikan. Wisata di NTB sangat luas dan hampir tidak terbatas. Kami izin pamit dan doakan lancar untuk berlayar menuju bumi Nusa Tenggara Timur. Inilah Kelana Bentala dari NTB. Kita cuman bisa temanin sampai di sini perjalanannya. Semoga sampai di sana selamat dengan sampai dengan selamat sampai tujuan. Semoga dalam perjalanannya tidak ada kendala ataupun apa. Oke bang. Yuk, thank you banget ya bang. Nanti ketemu lagi nanti. Netral. Ya, jalan.